Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Mantang. Tetap belajar di rumah, stay at home, jaga kesehatan. Hari ini Bu Fia kembali lagi untuk menjelaskan materi matematika peminatan kelas 11 IPA. Nah, materinya adalah tentang polinomial atau suku banyak. Nah, biasanya juga disingkat dengan polinom. Materi polinom ini adalah materi setelah kita mempelajari tentang lingkaran. Fungsi polinomial dapat juga disebut dengan suku banyak. Nah, polinom ini berderajat n dalam variabel x. Persamaan polinom itu adalah px sama dengan A0 x pangkat n tambah A1 x pangkat n kurang 1 tambah A2 x pangkat n kurang 2 sampai seterusnya. Nah, di mana n ini adalah bilangan cacah, artinya n itu adalah bilangan-bilangan positif dari pangkat 0 sampai seterusnya, berarti tidak boleh bilangan negatif. Nah, ini juga disebut derajat suku banyak. Suku banyak itu biasanya kan selama ini kita mempelajarinya tuh pangkat 2 paling tinggi, itu adalah persamaan kuadrat. Nah, jadi kalau dia pangkatnya sudah lebih dari 2, misalnya x pangkat 3, x pangkat 4, x pangkat 7, x pangkat 8, itu berarti sudah disebut sebagai polinom. Derajat dari pangkatnya itu adalah pangkat tertinggi yang lebih dari 2. Nah, n itu bilangan cacah, disebut derajat suku banyak. A0, A1, A2, sampai A seterusnya itu disebut koefisien suku x. Nah, An itu adalah konstanta. Konstanta ini bukan berarti dia tidak memiliki variabel x, dia memiliki variabel x tetapi berpangkat 0. Karena semua yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, bentuk penulisan suku banyak disusun dengan suku atau variabel pangkat dari yang tertinggi hingga terendah. Misal ada contoh seperti ini. Ada polinom 8x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 5x tambah 3. Nah, di sini itu disusunnya itu dari pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi kita punya adalah 3. X pangkat 3 itu pangkat tertinggi. Berarti ini polinomnya itu berderajat 3 karena pangkat tertingginya 3. Nah, 8 ini adalah koefisien dari x pangkat 3. 6 koefisien dari x pangkat 2. 5 itu adalah koefisien dari x. X ini kalau tidak dituliskan pangkatnya berarti x pangkat 1. Nah, 3 itu adalah koefisien dari x pangkat 0 atau 3 ini disebut dengan konstanta. Jadi kalau tidak ada itu artinya x-nya itu pangkat 0. Karena x pangkat 0 sama dengan 1, 1 kali 3 berarti 3. Nah, berikut contohnya adalah 2x pangkat 4 tambah 8x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 5x tambah 3. Ini berarti pangkat tertingginya polinomnya itu adalah 4. Derajat polinom tertinggi adalah 4. Nah, di mana 2 itu koefisien dari x pangkat 4, 8 koefisien dari x pangkat 3, 6 koefisien dari x pangkat 2, 5 koefisien dari x, 3 disebut konstanta. Contoh yang terakhir, 5x pangkat 5 kurang 6x pangkat 3 tambah 2x kurang 1, ini berarti derajat polinomnya itu paling tinggi adalah pangkat 5. Jadi kita ngambil derajat polinom itu derajat yang pangkatnya paling tinggi dalam suatu polinom. Nah, itu disusun dari pangkat tertinggi terendah. Dari pangkat tertinggi hingga terendah. Jadi jangan pula 6x pangkat 3 yang berada di depan, 5x pangkatnya 5-nya itu berada di belakang. Jadi disusun dari tertinggi dulu sampai pangkat yang paling rendah atau sampai konstanta. Itu cara penulisan dari polinom. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang nilai fungsi polinom. Ini sama seperti kita belajar fungsi di kelas 7 kalau tidak salah di SMP. Nah, nilai fungsi polinom ini berarti tergantung nilai yang diketahui dalam soal. Misal, jika diketahui fungsi polinomnya adalah px x pangkat sama dengan x pangkat 2 kurang 2x tambah 1. Artinya ini berapa nih derajat polinomnya? Ya, 2. Karena pangkat tertingginya adalah 2. Maka, jika nilai x-nya sama dengan 2, nilai fungsi x-nya sama dengan 2, maka berapa nilai fungsi polinomnya? Jadi kita masukin aja ke persamaannya itu 2. Jadi 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2 tambah 1. Nah, 2 pangkat 2 itu sama dengan
4. Min 2 kali 2, min 4. Tambah 1 berarti 4 kurang 4, 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu bagaimana kalau misalnya nilainya itu 3? Berapa sih nilai fungsi polinom? Berarti nilai X-nya itu sama dengan 3. Jadi kita masukkan aja ke persamaannya. 3 pangkat 2, jadi X-nya itu diganti dengan 3. Min 2 kali 3 tambah 1. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9, min 2 kali 3 sama dengan min 6 tambah 1. 9 kurang 6, 3 tambah 1 sama dengan 4. Contoh terakhir misalnya X-nya sama dengan min 4. Berapa nilai fungsi polinomnya? Itu berarti kita masukin X-nya diganti dengan min 4. Min 4 pangkat 2 kurang 2 kali min 4 tambah 1. Min 4 pangkat 2 berarti min 4 kali min 4 sama dengan 16. Min 2 kali min 4 berarti kan min kali min positif. 2 kali 4 sama dengan 8. Berarti positif 8. Tambah 1. Tambahkan aja semuanya. 16 tambah 8 tambah 1 sama dengan 25. Nah, ini disebut cara pengerjaan untuk nilai fungsi polinom. Berikutnya, ini juga sama seperti fungsi biasanya. Kalau kita yang ditanya gabungan dari beberapa fungsi. Kalau tadi kan cuma satu polinom. Nah, ini ada dalam satu soal itu terdapat 2 atau mungkin 3 polinom atau mungkin lebih. Nah, misalnya dikasih tahu polinom dari Px, X kurang 3. Nah, kemudian polinom dari Qx, X pangkat 3 tambah 2. Nah, ini polinomnya berpangkat 1, ini polinomnya derajatnya berpangkat 3 paling tingginya. Nah, tentukan nilai fungsi polinom PQ2. Artinya, di sini kita harus tahu dulu berapa sih nilai fungsi dari Q2, baru nanti dimasukkan ke nilai P. Nah, yang B, berapa nilai Q-P2? Berarti kita harus tahu dulu nilai fungsi P2, baru dimasukkan ke P. Nah, ini operasi berapa nilai PQ2 dikurangi Q-P2 atau untuk yang penjumlahan. Nah, artinya kita harus cari dulu nih, berapa sih nilai fungsi untuk Q ketika X-nya sama dengan 2, dan nilai fungsi untuk P ketika X-nya sama dengan 2. Kita masukkan dulu. Nah, misalnya P dulu ya. P ketika X-nya sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan. X-nya diganti 2. Berarti P2, 2 kurang 3 sama dengan min 1. Berikutnya ketika Q2. Karena di sini Q2. Jadi kita ganti 2 pangkat 3 ditambah 2. 2 pangkat 3, 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, berikutnya kita ke soal. Tentukan nilai PQ2. PQ2 berarti kan Q2 tadi nilainya berapa? Ya, 10 tadi dapatnya. Berarti P, Q2 kita ganti dengan 10. Nilai P ketika X-nya sama dengan 10, berarti kita ganti 10 kurang 3 sama dengan 7. Jadi kita harus menyelesaikan dulu yang di dalam kurung ini, dapatnya 10, masukkan ke persamaan P. Berikutnya, Q-P2. Nah, P2 tadi kita udah dapat nilainya sama dengan min 1. Nah, jadi Q, P2-nya kita ganti, min 1. Nilai Q ketika X-nya min 1, masukkan ke persamaan Q. Berarti min 1 pangkat 3 ditambah 2. Min 1 pangkat 3 berarti min 1 kali min 1 kali min 1. Karena pangkatnya ganjil, berarti tetap negatif. Berarti min 1 ditambah 2, sama dengan 1. Nah, berikutnya, PQ2 kurang QP2. PQ2 tadi kita udah dapat nih di A, nilainya 7. QP2 nilainya 1, berarti 7 kurang 1 sama dengan 6. Nah, yang terakhir, PQ2 tambah QP2. PQ2 tadi nilainya 7, QP2 nilainya 1, berarti sama dengan 8. Nah, itu nilai fungsi polinom. Berikutnya kita bahas operasi aljabar pada polinom. Ini sama kayak operasi aljabar fungsi biasanya. Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk pembahasan hari ini kita hanya membatasi sampai perkalian saja. Untuk pembagian nanti ada khusus di penjelasan materi berikutnya. Nah, jika diketahui fungsi polinom X kurang 3, Px-nya X kurang 3, Qx-nya X pangkat 3 tambah 2. Tentukan penjumlahan dari Px tambah Qx, pengurangan dari Px kurang Qx, dan perkalian dari Px kali Qx. Nah, ini seperti biasa, kita tambahkan, kurangkan, kalikan biasa. Nah, contoh yang pertama, Px tambah Qx. Px-nya tadi X kurang 3, Qx-nya X pangkat 3 tambah 2. Kita tambahkan aja. Nah, syarat menambahkan berarti kita harus samakan yang pangkatnya itu
identik sama. Jadi kalau misalnya ada X pangkat 3, kita nggak bisa tambahkan dengan X, harus tambahkan juga dengan X pangkat 3. Artinya dia harus kawannya. Nah, X pangkat 3 ini ada kawannya nggak? Tidak. Berarti ya udah kita tulis saja X pangkat 3. Kemudian kita tuh ingat, penulisan polinom dari pangkat tertinggi. Jadi tulisnya dari X pangkat 3. Kemudian pangkat yang berikutnya X. Ya udah kita tulis X. Nah, di sini ada konstanta min 3 dan konstanta 2. Jadi min 3 ditambah 2 sama dengan min 1. Nah, itu penjumlahan biasa. Berikutnya kalau pengurangan. X kurang 3 dikurang PX kurang QX berarti X kurang 3 dikurang X pangkat 3 tambah 2. Nah, ingat karena kurang ini milik semua, jadi harus kita kalikan ke dalam. Jadinya X kurang 3 min kali X pangkat 3 jadi min X pangkat 3, min kali positif 2 jadi min 2, terus kita urutkan dari pangkat tertinggi, min X pangkat 3 ditambah X, utang 3 nih, min 3 kurang 2, berarti min 3 min 2, utang 3 utang 2 jadinya min 5. Oke, soal berikutnya, PX kali QX. PX kali QX berarti kita kayak kali pelangi juga. Artinya, misalnya gini, X kali X pangkat 3 nanti berapa, kemudian X kali X kali 2, kemudian min 3 kali X pangkat 3, kemudian min 3 kali 2. Jadi kayak perkalian biasa. X kali X pangkat 3 kita masukin jadi X pangkat 4. X kali 2 berarti positif 2X. Min 3 kali X pangkat 3 jadi min 3X pangkat 3. Min 3 kali 2 jadi min 6. Nah, kita urutkan dari pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? 4. Benar. Jadi X pangkat 4-nya itu di depan. Kemudian pangkat berikutnya 3. Yaudah, berarti min 3X pangkat 3 kita tulis setelah pangkat 4. Tambah 2X kurang 6. Ingat penulisan polinom dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah, yaitu konstanta. Oke, seperti itu operasi aljabar. Terima kasih, silakan dipahami, dicatat. Nanti akan ada latihan soal yang Ibu akan masukkan di Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.